Salam waras, selamat datang di Agamapedia, tempat kita mengupas berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Kalian pernah dengar nggak soal sebuah suku yang KTP-nya Hindu, tapi mereka sama sekali nggak merasa Hindu? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah yang luar biasa dari suku Nuaulu di Maluku. Ini bukan cuma soal agama, tapi soal identitas, strategi bertahan hidup, dan perjuangan di tengah dunia modern. Nah, pertanyaan ini mungkin bikin kita garuk-garuk kepala ya. Gimana ceritanya coba? Kok bisa? Tapi justru inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita akan selami sebuah strategi kebudayaan yang jenius, di mana sebuah label agama resmi justru jadi kunci buat melestarikan kepercayaan leluhur mereka sendiri. Yuk kita mulai. Oke, kita terbang dulu ke pedalaman Pulau Seram di Maluku. Di sanalah suku Nuaulu tinggal. Kalau kita lihat kartu identitas mereka, di mata negara, status mereka jelas, pemeluk agama Hindu. Tapi kenyataannya, jauh lebih rumit dari itu. Kepercayaan yang mereka jalani sehari-hari itu warisan leluhur yang unik, dan beda banget sama ajaran Hindu yang mungkin kita kenal. Jadi, ini bukan soal pindah agama karena dapat pencerahan spiritual gitu ya? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pilihan yang lahir dari kebutuhan, sebuah langkah strategis. Buat suku Nuaulu, label Hindu itu ibarat perisai. Perisai buat dapat pengakuan dari negara, dan yang lebih penting lagi, buat menghindari diskriminasi yang bisa menghambat hidup mereka. Terus kenapa sih mereka harus sampai bikin pilihan sesulit ini? Nah, jawabannya ada pada tekanan politik dan sosial yang udah lama mereka hadapi sebagai penganut kepercayaan asli Nusantara. Di Indonesia kan ada sebutan resmi buat penganut agama adat, yaitu penghayat kepercayaan. Secara hukum sih diakui oleh negara, tapi bagi suku Nuaulu, label ini justru sering banget bawa sial. Mereka merasa label ini cuma mendatangkan pengalaman buruk dan perlakuan yang gak adil. Makanya mereka berusaha keras buat menghindarinya. Dan ini pertaruhannya nyata banget dalam kehidupan sehari-hari loh. Coba kita bandingin. Dengan jadi Hindu, mereka dapat dukungan penuh dari negara. Artinya, akses ke guru agama, fasilitas, urus KTP, dan dokumen lain jadi lancar jaya. Sebaliknya, kalau jadi penghayat kepercayaan, risikonya yaitu tadi, menghadapi stigma, birokrasi yang ribet, bahkan anak-anak mereka bisa kesulitan dapat pelajaran agama di sekolah. Pemimpin mereka, Raja Sahune Matoke, ngejelasin kenapa pilihannya jatuh ke Hindu. Menurut beliau, dari semua agama resmi di Indonesia, Hindulah yang paling klik dengan tradisi mereka. Sama-sama dekat dengan alam semesta dan sama-sama sangat menghormati leluhur. Jadi ini adalah kompromi yang paling terasa masuk akal dan alami buat mereka. Jadi, KTP-nya boleh Hindu, tapi di dalam hati dan ritual mereka, kepercayaannya adalah Nauruz. Nah, sekarang yuk kita bedah lebih dalam apa sih sebenarnya isi dari agama asli suku Nuaulu ini? Kepercayaan Nauruz ini unik banget. Pusatnya itu Tuhan tertinggi yang namanya Upukunhatana, sang pencipta alam semesta, bukan dewa-dewi dari panteon Hindu kayak Siwa atau Wisnu. Mereka juga percaya hidup berdampingan dengan roh leluhur dan roh alam. Bahkan percaya kalau nenek moyang mereka bisa lahir kembali di dalam keluarga mereka sendiri. Selain sistem kepercayaan, identitas Nuaulu juga dibentuk oleh tradisi-tradisi yang khas banget. Dan beberapa di antaranya, kalau dilihat dari kacamata orang luar, mungkin kedengaran cukup kontroversial. Coba deh lihat beberapa tradisi khas mereka ini. Para pria itu pakai ikat kepala merah atau karinunu sebagai penanda identitas yang kuat banget. Terus ada aturan ketat buat perempuan. Misalnya mereka harus tinggal di pondok khusus bernama Posuna pas lagi menstruasi. Ini semua berakar dari pandangan mereka soal kesucian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sejarah mereka yang paling sering disalahpahami. Praktik perburuan kepala. Penting banget nih buat kita pahami. Ini bukan kekerasan tanpa makna ya. Dulu, ini adalah bagian penting dari ritual kedewasaan buat para pria, dan bahkan pernah jadi syarat mahar pernikahan. Tapi, dan ini tolong dicatat baik-baik, praktek itu sudah lama banget ditinggalkan. Tradisi mereka itu berevolusi. Sekarang, persembahan simbolisnya udah diganti pakai hewan kuskus. Ini nunjukin gimana budaya mereka itu bisa beradaptasi, mempertahankan makna ritualnya tanpa harus melanjutkan praktik yang udah nggak relevan lagi. Tantangan terbesar mereka hari ini mungkin ada di ruang kelas. Coba bayangin, karena kepercayaan Nauruz nggak ada di kurikulum resmi, anak-anak Nuaulu jadi terpaksa belajar agama lain di sekolah. Ini kan dilema besar banget, yang pelan-pelan bisa mengikis identitas budaya mereka dari generasi ke generasi. Dan semua ini membawa kita ke sebuah dilema yang dihadapi suku Nuaulu sekarang. Mereka itu lagi ada di persimpangan jalan, harus milih antara dua jalur yang sama-sama berat untuk masa depan mereka. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Opsi pertama,
berharap agama Hindu secara resmi bisa menerima kepercayaan Nuaulu begitu saja, apa adanya, tanpa syarat. Opsi kedua, yang lebih drastis, suku Nuaulu harus menghindukan diri mereka, mengubah inti kepercayaan mereka supaya cocok sama kerangka Hindu yang diakui negara. Para peneliti bilang pilihan kedua, yaitu mengubah kepercayaan mereka, mungkin jadi pilihan teraman secara birokrasi. Tapi coba kita pikirkan lagi deh, harganya mahal banget kan? Ini artinya mereka harus mengubah iman leluhur yang udah dijaga ratusan tahun cuma demi sebuah status di atas kertas. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kisah suku Nuaulu ini jadi cerminan perjuangan banyak masyarakat adat di seluruh dunia yang harus pintar-pintar menyeimbangkan antara melestarikan budaya dan menghadapi tuntutan negara modern. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.